Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama saya Daniel P. Hutagal, kita kembali merenungkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan menyampaikan pesan-pesannya bagi setiap kita. Mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati dan Engkau jadikan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Berfirmanlah, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini saya ingin membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang kelima. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, perhatikan saudaraku, hal yang pertama yang perlu kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi rahasia keberhasilan Paulus. Yang pertama, dia tidak bergantung kepada kekuatan atau kemampuan dirinya. Dia berkata, dia datang bukan dengan kata-kata indah atau kata-kata hikmat di dalam menyampaikan Injil, di dalam menyampaikan kesaksian Allah, kebenaran Allah yang harus diketahui oleh orang-orang supaya mereka boleh diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan mereka yang sudah mengenal Kristus bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Nah, ketika Paulus berkata, ini menunjukkan dia tidak menyampaikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya. Tetapi seperti ayat yang keempat dikatakan, dia bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Inilah yang menjadi hal yang pertama yang menjadi rahasia keberhasilan Paulus. Dia tidak bergantung kepada kekuatannya, tetapi dia bergantung kepada kekuatan Allah Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat ayat yang kedua, dikatakan demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Perhatikan hal yang kedua. Fokus pelayanan Paulus adalah Kristus. Ketika dia datang, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menyampaikan kesaksian Allah, rahasia Injil, dia memusatkan pemberitaannya, pelayanannya dengan membawa orang untuk mendengarkan dan melihat Yesuslah yang harus diberitakan. Yesuslah yang harus dikenal untuk lebih lagi supaya mereka bertumbuh di dalamnya. Jadi ini mengandung dua hal. Paulus sendiri di dalam hidupnya, di dalam menyampaikan, melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan Allah kepadanya, dia fokus kepada Kristus. Dia berpusat kepada Kristus. Yang kedua, ketika dia berhadapan dengan orang-orang Korintus,
Dia ingin mengetahui bukan hal-hal lain di dalam kehidupan mereka, bukan tentang bisnis, bukan tentang apa yang membuat mereka mengalami kemajuan di dalam hal-hal yang bukan rohani, tetapi dia memokuskan bagaimana Yesus, bagaimana Kristus, apakah dia bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang teguh di dalam iman mereka. Ini yang menjadi pusat pemberitaan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, ini saudaraku, harus juga menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita memberitakan Injil, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka haruslah kita pusatkan kepada Kristus, bawa orang-orang kepada Kristus, bawa orang-orang untuk mengenal kebenaran, mengenal Kristus lebih lagi, sehingga mereka sungguh bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Ini sangat penting saudaraku. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, Paulus berkata, aku datang di dalam kelemahan, sangat takut dan gentar. Apa maknanya saudaraku? Paulus menyadari kekurangan, keterbatasan, kelemahan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang saudara, ketika kita melayani, khususnya di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada rasa gentar. Karena orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Allah. Apa saja bisa dilakukan, bahkan itu bisa sampai melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa. Bukan hanya kecelakaan, bukan hanya cacat, tetapi nyawa dipertaruhkan di dalam pemberitaan Injil. Jadi wajar ketika diberitakan Injil ada rasa gentar dan takut. Saudaraku, ketika Paulus atau setiap kita yang menyadari akan kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita, yang sering itu membuat kita takut dan gentar, ini akan menjadi modal di dalam kita melayani Tuhan. Kenapa saudaraku? Kita akan datang kepada Allah, kita akan berdoa, kita akan merendahkan diri untuk meminta pertolongannya, untuk bergantung supaya Allah bekerja memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita, sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan Injil, ada keberanian yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan orang-orang yang melayani. Dan Paulus jelas berkata, kalau kita melihat di tulisan yang lain, dia berkata, doakanlah aku supaya Tuhan memberikan keberanian kepadaku untuk menyampaikan Injil. Jadi saudaraku, ketika kita menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, itu membawa kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah, yaitu kerendahan hati. Kita bergantung kepada Allah. Yang selanjutnya saudaraku, mari kita melihat poin yang keempat yang menjadi rahasia keberhasilan dari Paulus. Nah, perhatikan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang keempat, Paulus memiliki tujuan yang benar. Ketika dia memberitakan Injil, ketika dia menyampaikan kesaksian Allah, dia memiliki tujuan supaya orang yang menerima pemberitaan, pelayanan yang dilakukan, pemberitaannya, mereka tidak bergantung kepada hikmat manusia. Ini artinya Paulus mengambil sebuah tindakan untuk tidak membuat orang berfokus kepada dia sebagai pemberita, tetapi kepada siapa yang diberitakan, isi dari pemberitaan itu. Sehingga ketika kita ada di dalam kehidupan ini mengiring Kristus, orang-orang akan mengarah kepada Kristus. Karena si pemberita, yaitu Paulus, dia mengarahkan, membuat orang untuk melihat
dan bergantung kepada kekuatan Allah. Di dalam pertumbuhan iman kita, kita harus bergantung kepada Allah. Kita harus membiarkan Allah bekerja lewat firman-Nya. Dan ketika kita fokus, berpusat kepada Kristus, maka kebenaran firman Tuhan akan membawa si pemberita untuk lebih lagi dekat kepada Kristus, lebih lagi bergantung kepada Kristus, lebih lagi fokus untuk menyatakan siapa Yesus yang sesungguhnya, supaya lebih banyak lagi orang yang dimenangkan, diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan, dia juga memokuskan pemberitaannya kepada Kristus. Yesuslah pusat pemberitaan, Yesuslah yang harus menjadi pusat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Baik orang yang melayani, yang memberitakan Injil, dan juga orang yang mendengarkan pemberitaan Injil atau yang dilayani. Nah, saudaraku, inilah rahasia keberhasilan Paulus. Bagaimana Tuhan memakai dia begitu luar biasa. Mari saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, biar itu menjadi doa kita, supaya itu bekerja, dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan hanya Paulus, tetapi lewat Paulus kita juga akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam pelayanan kita. Di dalam kita melayani Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Demikian saudaraku, pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, biarlah Engkau sempurnakan pemberitaan firman ini, supaya kami juga yang datang melayani Engkau, yang bekerja di ladang-Mu, kami sebagai hamba-hamba-Mu yang menyampaikan Injil, Engkau membuat kami juga berhasil di dalam pelayanan kami seperti Paulus. Sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati dan bahkan dimenangkan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus lewat hidup dan pemberitaan yang kami sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, sampai di sini pemberitaan firman kali ini. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.